Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aksal Fadilah, MPM 222191093. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan peserta didik yang telah saya resu. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas namun bisa diamati secara langsung. Perkembangan hal, hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus. Dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Faktor pertumbuhan perkembangan psikologis, pola asuh, trauma, nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak harus diimbangi dengan nutrisi untuk menunjang keseimbangan metabolisme. Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh bagi anak. Jika lingkungan buruk, kemungkinan pertumbuhan akan berkembang, perkembangan akan terganggu. Faktor faktor pertumbuhan perkembangan. Secara biologis, untuk faktor biologis sangat berpengaruh dengan keturunan atau gen. Aktivitas fisik akan tumbuh dan berkembang bila diimbangi dengan aktivitas fisik. Ciri-ciri umum perkembangan diperoleh tanda-tanda baru, terjadinya perubahan dalam proporsi, terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Tugas-tugas perkembangan dan permasalahannya. Menurut Robert Alvinghurst 1961, suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan beberapa tugas. Setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dalam dan memperoleh pola perilaku yang disetujui berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Belajar jalan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Belajar memakan makanan padat terjadi tahun kedua. Belajar berbicara yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantara suara itu. Belajar buang air kecil dan buang air besar. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Belajar mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Belajar mengadakan hubungan emosional dan dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Sumber tugas perkembangan, pertumbuhan fisik, pertumbuhan anak dewasa sampai dewasa, kematangan kepribadian, secara pengambilan keputusan dan belajar kelompok belajar, tuntutan masyarakat, belajar berorganisasi, ikut serta dalam karang taruna, dan tuntutan norma-norma agama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Faktor internal psikologis individu dan faktor eksternal harapan dan tekanan sosial. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan yaitu
Ada ada 5. Yang pertama, peserta didik yang sulit sulit atau lama memahami suatu materi, peserta didik yang kurang atau tidak pandai, peserta didik yang nakal, peserta didik yang malu, peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar. Peranan sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan. Peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah. Guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan tentang kompetensinya sebagai pendidik. Kinerja profesional guru. Gaya mengajar. Menurut Louis Rubin 1990, explanatory, materi pembelajaran atau aspek yang terkait, inspiratory, menstimulus atau memotivasi, memotivasi, informatif, informasi verbal, korektif, memberikan feedback, interaktif, memfasilitasi, programatif, membimbing aktivitas siswa. Gaya belajar, konflusif, cerewet, boomer, suka berteriak, maverick, mengganggu suasana, coach, tampilan seperti atlet, quiet on, tenang, sungguh-sungguh, dan respect. Entertainer, lucu, scholar, interaksi secara formal, akademik, senang-senang, senang pengetahuan atau gagasan. Pubertas dan perkembangan fisik. Pubertas atau puberti, suatu periode terjadinya perubahan fisik, fisiologi, serta kematangan sosial secara terutama pada awal masa remaja. Introduction, sebagai besar, pria mulai memproduksi sperma setelah usia 14 tahun. Pada saat yang sama, rambut kemaluan mulai tumbuh. Pada saat yang sama, payudara wanita mulai membesar dan haid mulai mengalir. Umumnya haid terjadi bila mana payudara sudah setinggi 2 jari. Kondisi penyebab pubertas. Peran kelenjar pituitary, hormon pertumbuhan mempengaruhi ukuran individu. Hormon gonadotrofik, hormon yang merangsang kelenjar gonad atau kelenjar seks menjadi lebih aktif. Kerawanan pubertas, ingin menyendiri, bosan, inkoordinasi, emosi tidak stabil, hilangnya kepercayaan diri, dan terlalu sederhana penampilannya. Makna periode remaja. Menurut Bohler, masa kebutuhan saling mengisi. Spengler, masa pertumbuhan kesadaran akan aku, jelasnya tujuan hidup. Koopman, masa pembentukan sikap-sikap terjadi segala sesuatu yang dialami individu. Dan terakhir menurut Erikson, masa yang amat kritis. Tugas perkembangan remaja. Menerima keadaan diri dan penampilan diri, belajar berperan sesuai jenis kelamin, membentuk hubungan dengan sebaya secara dewasa, mengembangkan kemandiriannya. Sekian, terima kasih yang saya dapat sampaikan dari hasil rangkuman tentang perkembangan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.